video-video sebelumnya, kita udah lihat nih, itu adalah contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti belanja makanan impor, lalu melihat-lihat belanja online, kemudian masuknya industri K-pop ke Indonesia, dan teknologi yang semakin canggih. Nah, tapi sebelumnya globalisasi itu apa sih? Nah, perlu kita ketahui dulu nih, kalau fenomena globalisasi ini bukanlah suatu fenomena yang baru. Globalisasi ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, arus globalisasi ini berkembang pesat di berbagai negara semenjak ditemukannya teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Menurut Immanuel Ritter, globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi menjadi suatu rasa saling ketergantungan dan persatuan dunia. Menurut laman Kumparan, globalisasi merupakan proses kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan sosial yang mendunia dan tanpa batasan-batasan suatu wilayah karena kemajuan teknologi. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai globalisasi, aku bakal dibantu sama teman-teman kelompok aku. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan globalisasi dengan perubahan sosial. Menurut Gillen dan Gilliam, perubahan sosial adalah variasi dari cita-cita hidup yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, keberadaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Friedman 2006 melihat globalisasi terjadi dalam 3 periode, yaitu globalisasi 1.0 yang terjadi sejak 1492 hingga 1800. Proses ini membuat dunia menyusut dari ukuran besar menjadi sedang. Tenaga penggerak ditentukan oleh tenaga kuda, angin, dan uap yang dimiliki oleh suatu negara. Globalisasi 2.0 berlangsung dari tahun 1800 hingga 2000. Masa ini membuat dunia menyusut dari ukuran sedang ke ukuran kecil. Pelaku utama perubahan sosial adalah perusahaan multinasional dan disertai dengan inovasi di bidang perangkat keras. Globalisasi 3.0 merupakan puncak dari proses globalisasi. Yang membedakan dengan era sebelumnya adalah terdapat kekuatan penggerak di dalamnya, yaitu individu dan dunia usaha Amerika maupun Eropa. Pandangan Friedman ini menunjukkan bahwa setiap era globalisasi selalu berdampak pada perubahan sistem dan perilaku sosial masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Alvin Toffler dalam The Third Wave yang menyatakan bahwa progresivitas dunia berkembang pada 3 gelombang, yaitu era agrikultur, era industrial, dan menuju pada era informasi. Dalam setiap era, tentunya sistem serta perilaku dari masyarakat pun berubah mengikuti zaman. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu, globalisasi dan pasar bebas sendiri bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk generasi muda zaman sekarang. Rasa nasionalisme bisa luntur, tergerus karena dampak globalisasi. Persaingan bukan antara bangsa sendiri, tetapi cross-border atau antar bangsa yang bisa melunturkan idealisme kebangsaan yang seharusnya tetap dipertahankan. Pengaruh globalisasi sendiri terhadap perubahan sosial mencakup berbagai aspek di kultur anak muda, mulai dari cara berpakaian hingga nilai norma yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda lebih berkiblat pada budaya barat daripada kebudayaan asli Indonesia. Kurangnya minat pada kesenian nasional untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang mempunyai daya saing terhadap budaya internasional. Itu membuktikan hal tersebut. Kecenderungan untuk mendengarkan musik dari luar negeri serta berpakaian layaknya orang barat menunjukkan invasi dari arus globalisasi yang jelas. Aspek kultur yang terpengaruh juga merambah pada nilai dan norma sosial. Contohnya seperti sikap gotong royong yang mulai pudar dan berubah menjadi individualistis personal. Seperti yang dinyatakan oleh Gillen bahwa perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. Dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan baru serta modifikasi di dalam masyarakat, di mana salah satunya adalah modifikasi teknologi yang semakin berkembang dan meruntuhkan tembok budaya lewat media sosial.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak globalisasi terhadap ekonomi. Yang pertama adalah pasar internasional menjadi terbuka luas dan juga bebas, di mana produk dan barang yang dipunyai Indonesia dapat diperjualbelikan di pasar internasional dan juga di seluruh negara yang masyarakatnya membutuhkan produk dan barang dari Indonesia tersebut. Misalnya, dalam hal kebutuhan untuk pemenuhan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kegiatan untuk ekspor dan impor juga meningkat di antara negara. Dengan kebutuhan pasar yang terus mengalami permintaan, maka bisa saja kegiatan ekspor dan impor bertambah antar suatu negara. Bisa terjadi antara dua negara melalui kerjasama bilateral ataupun melalui banyak negara dengan kerjasama multilateral yang saling menguntungkan. Selanjutnya adalah tumbuh investasi dengan banyaknya masuk perusahaan dari luar negeri. Investasi juga akan mengalami penambahan dalam hal pendapatan bagi negara dan juga masyarakat di sekitarnya. Karena perusahaan luar negeri berani dalam menginvestasikan modal untuk mendirikan suatu perusahaan atau pabrik yang membuat produksi barang dan produknya di negara kita. Dan selanjutnya adalah berkembangnya bisnis UMKM. Kebutuhan dalam permodalan di bidang UMKM masyarakat juga terjadi. Bahkan suntikan modal dari perusahaan atau para investor dari luar negeri diberikan kepada pegiat atau pebisnis ataupun startup yang ada di Indonesia, sehingga dapat tumbuh dan terus berkembang di pasar global maupun nasional dan lokal di Indonesia. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang kelima adalah tumbuh dan berkembangnya platform digital untuk jual beli, di mana akan ada banyak pilihan untuk akses jual beli yang ditawarkan oleh para perusahaan ataupun para pebisnis untuk jual beli produk dan barang. Dengan menggunakan platform digital atau aplikasi e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, JD.ID, dan masih banyak lagi pilihan platform jual beli online di Indonesia. Selanjutnya yang keenam yaitu akan memunculkan kesenjangan sosial di masyarakat. Tanpa disadari, globalisasi memberikan pengaruh negatif bagi munculnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan antara masyarakat, karena tidak meratanya penyebaran atau pendistribusian kekayaan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Tak bisa dipungkiri, jurang antara kaya dan miskin pun bertambah dan semakin mencolok akibat dampak negatif dari adanya globalisasi. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kapitalisme baru tumbuh dan berkembang di Indonesia. Disinilah pengaruh negatif globalisasi, yaitu dampaknya akan muncul dan tumbuhnya kapitalisme di dalam perekonomian masyarakat, di mana akan ada penguasaan atau dikuasainya ekonomi hanya oleh para pebisnis yang mempunyai modal besar, sehingga warga yang dengan modal kecil akan kalah bersaing karena kurangnya modal yang dimiliki untuk ikut berkompetisi di dalam perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Kemudian kita membahas mengenai perubahan struktur ekonomi global. Jadi karena kekhawatiran akan adanya depresi setelah Perang Dunia Kedua, kemunculan sistem Bretton Woods pada tahun 1944. Jadi ini sebagai upaya untuk menciptakan struktur kelembagaan yang akan mendorong kerjasama internasional dan mendorong aliran modal bebas ke seluruh dunia. Dan dolar AS ini diadopsi sebagai standar dan akhirnya menjadi mata uang global. Dan sistem ini tercipta baik secara langsung maupun tidak, menciptakan berbagai struktur ekonomi global. Sementara Organisasi Perdagangan Internasional tidak berhasil karena kurangnya dukungan dari Amerika Serikat, serta perjanjian umum tentang perdagangan dan tarif berusaha memfasilitasi liberalisasi perdagangan dengan pengurangan hambatan tarif. Dan sistem Bretton Woods ini memimpin pembentukan dana moneter internasional untuk menciptakan sistem moneter global yang stabil dan bertindak sebagai pemberi pinjaman pilihan terakhir bagi dunia. Dan lembaga kunci lainnya adalah Bank Dunia yang mulai dengan fokus khusus pada pengembangan infrastruktur fisik di negara-negara berpenghasilan menengah. Dan International Monetary Fund ini dan Bank Dunia juga mendapat ancaman karena melanjutkan agenda neoliberal dan memperlakukan program penyesuaian struktural pada negara-negara berkembang. Dan juga lembaga tersebut memberikan pinjaman hanya jika persyaratan tertentu, yakni pengurangan pengeluaran pemerintah dan integrasi dengan pasar dunia penuhnya oleh peminjam. Dan sistem ini dikritik oleh Joseph Stiglitz, yaitu kritikannya mengenai lembaga-lembaga ini dinilai memaksakan liberalisasi di negara-negara berkembang.
dan terutama penggunaan pendekatan satu ukuran untuk semua. Siklus ini percaya bahwa pembukaan pasar secara dini di bawah program penyesuaian struktural meningkatkan kerentanan beberapa negara terhadap krisis ekonomi, seperti misalnya dalam krisis Asia tahun 1997, dan juga kurangnya transparansi dan dominasi AS dan Eropa dalam struktur pemerintahan. Organisasi-organisasi ini juga telah dikritik habis-habisan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kapitalisme global. Seiring dengan terjadinya globalisasi, permintaan akan produk-produk pun juga meningkat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya industrialisasi cara dalam memproduksi barang. Industrialisasi yang terjadi seiring dengan terjadinya globalisasi telah merubah cara produksi. Hal ini menyebabkan membekunya beberapa posisi dari berbagai pihak yang ada di dalam sistem kapitalisme. Kapitalisme global berkembang pesat seiring dengan terjadinya globalisasi. Kapitalisme global sendiri merupakan penyempurnaan dari kapitalisme klasik yang sebelumnya sudah dikritik oleh Karl Marx. Perbedaan antara kapitalisme global dan kapitalisme klasik adalah ruang lingkupnya. Kapitalisme global mencakup ruang lingkup yang lebih luas, yaitu dunia. Maraknya perusahaan-perusahaan multinasional muncul merupakan bukti bahwa kapitalisme global merupakan hal yang nyata. Bahwa ekonomi sudah bukan lagi menyangkut urusan dalam negeri, melainkan urusan dunia atau global. Maka globalisasi dapat diidentikan dengan kapitalisme global yang menuntut perubahan konstan dengan tujuan yang jelas. Dengan adanya kapitalisme global, maka pasar berkembang menjadi pasar bebas yang tidak hanya menyangkut komoditas jasa dan barang, tetapi juga pasar valuta dan pasar modal. Dalam situasi ini, masyarakat harus dikondisikan menjadi masyarakat yang liberal dan juga demokratis, karena kapitalisme global hanya dapat berkembang dalam ranah seperti ini. Setelah penjelasan mengenai kapitalisme global, saya akan menjelaskan tentang perubahan arus ekonomi global. Globalisasi pastinya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, karena globalisasi membuat lalu lintas sumber daya antar negara semakin meningkat. Perpindahan produksi ini berarti kenaikan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan pendapatan nasional. Dampak terhadap distribusi pendapatan timbul karena dua alasan. Faktor-faktor produksi tak berpindah dengan cepat dan murah dari satu ke lain industri. Dan keragaman output mempunyai dampak yang berbeda terhadap permintaan bagi faktor produksi yang berbeda pula. Perbedaan yang signifikan dalam kualitas dan kuantitas dari modal tenaga kerja, kondisi sumber daya alam, dan kondisi sosial politik telah menyebabkan pendapatan yang ada tidak didistribusikan secara merata pada wilayah dalam negara. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi melalui model Ricardian menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang dengan produksi yang relatif lebih efisien dan mengimpor barang yang kurang efisien bila diproduksi oleh sendiri. Suatu negara akan berspesialisasi dalam produksi barang yang bisa dihasilkannya. Perpindahan faktor meliputi migrasi tenaga kerja, transfer modal, utang piutang internasional, dan pertalian internasional yang terbentuk dengan beroperasinya perusahaan multinasional.